Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang terbaik yang Kau berikan buat setiap kami. Ketika kami saat ini bisa berkumpul bersama Tuhan untuk kami sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, mari beracara sepenuhnya seperti yang Kau mau Tuhan. Biar keluar dari kehidupan kami terus roh yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan cengkram kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, biar pada malam hari ini Tuhan, mari Engkau sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Hamba hanya sebagai alat-Mu menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Dan yang bukan daripada-Mu itu tidak bisa untuk disampaikan. Yang disampaikan adalah yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami menyediakan wadah hidup kami untuk kami menerima setiap firman dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Pada malam hari ini, tema yang Tuhan berikan adalah tema AOC bulan ini adalah kedalaman di dalam Tuhan. Don't give up, stay focus. Tema AOC selalu kalau saudara ke Bandung ya, never give up, itu ada tulisannya. Dan diingatkan pada bulan ini sebelum bulan 12 ya, bulan 12 bulan depan udah bulan terakhir 2022. Dikatakan mari jangan menyerah. Jangan kita mengakhiri tahun ini dengan sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi yang Tuhan rindukan, mari kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi bukan menjadi sesuatu yang dari diri kita sendiri, tapi kita dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, saudara. Kita mau baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kita mau baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir gelap. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, di sini bercerita tentang pada waktu itu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia ingin mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, ia melihat dua perahu. Dan setelah itu ia naik ke dalam satu perahu. Saudara, ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara bisa merenungkan gak? Ada banyak orang yang sedang
mengerumuni Yesus. Ya, coba saudara bayangkan. Dan tiba-tiba Tuhan melihat ada 2 perahu gitu ya. Dan tiba-tiba Tuhan lebih mengerucut lagi, aku mau naik 1 perahu itu. Saya tuh sampai berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, kalau engkau lagi jatuh cinta sama 1 orang, mau di situ ada 1.000.000 orang, mau ada ribuan orang, mau ada banyak orang, Tuhan itu akan tertuju pada orang yang Tuhan sedang jatuh cinta. Benar gak saudara? Tapi bisa gak kita menjadi orang yang menarik, yang benar-benar ada khusus kita tuh ada di hati Tuhan. Kita bisa benar-benar, Tuhan tuh pengen melihat kita, rindu untuk menyenangkan kita. Sampai benar-benar Tuhan tuh sampai ingin benar-benar apa sih yang kau mau gitu, aku mau berikan. Satu sampai dari tadi pagi ya, saudara saya merenungkan, ada banyak sekali orang, ada 2 perahu dan Tuhan naik ke dalam 1 perahu. Jadi kita tuh orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Jangan kita membandingkan hidup kita, kenapa Tuhan lebih berkati dia? Kenapa dia lebih pintar? Kenapa dia lebih gini? Kalau Tuhan jatuh cinta sama kita, mau dari yang tadi dikatakan mengerumuni Tuhan dengan orang banyak, ada 2 perahu dan Tuhan memilih 1. Ingat saudara, kita itu orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tapi dari satu sisi, bisa nggak kita meraih isi hati Tuhan, menggetarkan hati Tuhan sehingga Tuhan jatuh cinta sama kita, sehingga kita benar-benar khusus ada di hati Tuhan. Jadi kalau dimanapun Tuhan akan mencari kita gitu. Oh, aku tuh suka dengan pelayanan anak ini gitu. Aku suka dengan pelayanan yang dilakukannya. Aku suka memberkati setiap pelayanannya. Saudara, mari ketika kita mau masuk di dalam kedalaman, bisa gak kita meraih menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan tuh benar-benar jatuh cinta sama kita. Kadang apa yang disodorkan kepada kita, kita berkata gini, Tuhan, apakah aku bisa? Tuhan, apakah aku mampu? Benar gak saudara? Kadang ada pertanyaan seperti itu gak? Ya contoh lah misalnya, dari penari atau dari musik, tiba-tiba minggu depan suruh khotbah gitu ya. Ada gak pertanyaan dalam hidup kita? Aku gak bisa khotbah, aku gak bisa bicara di depan gitu. Saya juga dulu kayak gitu saudara. Saudara percaya gak? Saya tuh dulu kalau ngomong di depan bisa gemeteran suara saya tuh ya. Waktu zaman AOC pertama kali di G11, seru kan, kita dari G11 pindah ke Home, pindah sekarang ke Glorious Hall. Kalau Pak Daniel pergi pelayanan jauh, Senin gak ada, kamu doa penutup ya. Waduh saudara, itu 1 hari saya bisa, aduh ini gimana doa penutupnya, terus saya bisa gemeteran gitu. Tapi itu suatu proses yang kita harus lewati. Berani gak kita menjadi orang-orang yang siap membayar harganya dengan sesuatu yang Tuhan rindukan? Siap gak saudara? Bukan masalah gini, aku siap membayar harganya dengan aku misalnya memberikan keuanganku. Tapi yang Tuhan rindukan apa? Bisa gak kita dipakai sebagai alat-alatnya? Yang benar-benar berkata apa? Tuhan, ini hidupku. Saya tuh selalu pegang apa saudara? Di Yohanes 15 ayat 4 atau ayat 5. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepinter-pinternya kita saudara. Mungkin saudara bisa untuk berbicara di depan dengan sesuatu yang, karena saudara pinter bicara. Saudara bisa main musik dengan luar biasa. Saudara bisa nari, bisa menjadi asyir. Tapi kalau saudara memakai kekuatan sendiri, saudara ingin aku dan aku, gak bisa saudara. Yang Tuhan rindukan adalah mari belajar meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Saudara, saya diingatkan Tuhan ya. Apa bedanya panggung dan mezbah saudara? Saya bacain ya. Kalau panggung apa? Membuat kita menuntut, membuat menghirup pujian dan tepuk tangan, membuat sesuatu yang sesaat lalu itu hilang. Panggung itu merupakan sebuah kebanggaan.
membuat kita merasa dibutuhkan, membuat kita merasa penting. Dan di sanalah kedagingan kita tuh kayak, ada bangga banget aku bisa pelayanan di panggung. Yang Tuhan rindukan buat setiap kita adalah apa? Mari masuk di dalam pelayanan hidup di dalam mezbahnya Tuhan. Mezbahnya Tuhan itu apa, saudara? Membuat kita rela melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang berikutnya adalah kita tahu dari mana kita diambil. Dari kita yang tidak ada apa-apanya, terus kita dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Membuat kita tersungkur di depan Tuhan dan belajar mematikan kedagingan kita. Itu mezbah, saudara. Tadi kita pelayanan di mezbah dengan apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita responi adalah apa? Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang namanya sebuah kebanggaan dan sesuatu yang merasa, aduh tadi tuh berhasil gitu ya. Itu tuh beda tipis banget gitu. Rasanya tadi pelayanan pujiannya gimana gitu ya. Saya kadang suka gini, gimana ya tadi ya gitu. Tapi Tuhan tuh belajar gini, nak, jangan belajar untuk mengambil hasilnya di bumi. Udah serahin aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang punya nilai buat setiap kita. Bener gak, saudara? Kadang kita apa? Kita haus pujian. Kita haus untuk dihargai. Kita haus untuk apa? Untuk segala sesuatunya ditanggapi. Tapi hari ini ketika kita mau masuk kedalaman hidup bersama Tuhan, bisa gak kita belajar untuk punya hati yang rela? Apapun pelayanan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita punya hati yang rela. Ini hidupku Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan segenap hatiku. Pelayanan saudara mungkin asyir, pelayanan saudara mungkin siap-siapin kursi. Setiap ibadah Tuhan punya nilai sendiri, saudara. Bukan yang dinilai adalah pelayanan yang di mezbah, tapi kembali kepada apa? Motivasi kita. Apakah kita mau belajar terus memberikan yang terbaik buat Tuhan? Yang berikutnya, saudara, yang kita mau belajar adalah di dalam ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, di sini saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita apa, saudara? Mari masuk di dalam kedalaman, dalam pengenalan kita bersama dengan Tuhan. Banyak hal-hal besar yang Tuhan akan siapkan buat setiap kita. Tapi kuncinya adalah mau gak setiap kita dibawa kedalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tuh suka berpikir ya, tema bulan ini kan kedalaman. Saya suka berpikir gini, Tuhan yang kedalaman itu yang Tuhan mau tuh seperti apa? Contoh ya saudara, kalau suami istri ya, baru pertama menikah, mungkin kode-kode gitu ya, nggak ngerti gitu ya, bener gak? Bener kan? Ya Bapak dan Ibu, bener kan? Tapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, saudara mengerti gak? Sebagai suami istri, istrinya atau bapaknya gak usah ngomong kode-kode, udah ngerti belum? Oh rasanya kayaknya dia gak suka sama aku ngelakuin ini. Oh sepertinya ini dia suka seperti ini, bener gak? Ya kan? Nah itulah yang namanya kedalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata misalnya gini, nak lakukan ini, kita tuh gak bisa nangkep-nangkep karena apa? Karena kita gak kedalaman bersama Tuhan. Kita gak bergaul dekat bersama dengan Tuhan. Saudara, pada suatu saat mungkin saya pernah kesaksian di sini, tapi itu benar-benar saya selalu ingat, saudara. Pada waktu itu kami pelayanan ke Kalimantan, dan di situ saya tuh kesana tujuannya ngajar nari, saudara. Ya, jadi ke Kalimantan yang daerah agak ke dalam. Anak-anaknya kecil-kecil semua, saudara. Dan
hanya bawa satu pemain gitar ya untuk belajar nari, karena mereka benar-benar gak bisa nari dan diajarkan nari. Pada waktu itu anaknya kan kecil-kecil, yang gede-gedenya ada tapi gak banyak. Dan di situ Tuhan katakan, nak, nanti istirahat kamu bawa video tentang Yusuf. Nah, pas istirahat saudara, ya udah istirahat dulu ya. Ibu setelkan video tentang Yusuf gitu. Setelah itu saudara, mereka yang namanya anak kecil saudara, di gereja pun mereka bisa duduk, bisa sila, bisa ya anak kecil gitu ya. Dan sesudah itu Tuhan tuh mengingatkan gini, nak, ayo doain mereka. Terus udah gitu kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Saudara tahu kan lagu itu? Saya berdoa, Tuhan nyanyi lagu apa? Udah semua bisa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua nyanyi saudara, semua nyanyi gitu ya. Dan ketika pada waktu itu satu anak nangis saudara. Karena anak kecil ya saudara ya, jadi sama temen itu disenggol-senggol. Ih, kamu tuh kenapa sih nangis? Kenapa sih kamu tuh nangis gitu ya. Terus udah gitu anak ini nangis gitu. Terus yang lainnya senyum-senyum saudara, karena yang ini satu ini nangis gitu ya. Tapi saudara, ketika lagu itu terus bernyanyi, kita terus nyanyi dengan gitar saudara. Semua anak dilawat nangis semuanya saudara. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Udah gitu saya kan ada tim, bawa tim dari Kalimantan ya saudara. Mereka semua datengin anak-anak dipeluk satu-satu. Dan saudara, mereka itu sampai gak bisa berhenti menangis. Sampai yang tim itu, Bu gimana caranya? Ini Bu nangis terus gak bisa berhenti gitu ya. Terus saya bilang gak apa-apa, anak-anak sedang dilawat Tuhan. Dan ketika pada waktu itu saudara, akhirnya saya mencoba memberhentikan mereka. Ada satu anak yang ulang tahun. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Saudara pernah gak nyanyi lagu selamat ulang tahun tapi sambil nangis saudara? Karena mereka gak bisa nahan nangisnya, jadi selamat ulang tahun tapi nangis gitu loh. Saya tuh sampai gini, Tuhan ini gimana ya, saya coba gini, Tuhan ini gimana ya. Sampai saya tuh mengalihkan anak-anak ya. Ayo kalian udah sekarang acaranya udah selesai, ayo ambil sendal kalian di luar. Karena mereka masuk seperti ini ya. Ambil sandal saudara, tetap nangis gak bisa berhenti saudara. Dan Tuhan berkata apa? Aku sedang melawat setiap anak-anak. Saudara, kalau anak kecil itu gak bisa dibuat benar, buat-buat kan. Kalau mau nangis ya nangis, kalau enggak ya enggak gitu kan ya. Benar-benar keluar dari hati yang murni gitu. Dan akhirnya beberapa waktu, ya beberapa menit kemudian lah, 10-15 menit semua akhirnya didoakan dan mereka bisa untuk mengalami hadirat Tuhan dan mereka gak menangis lagi. Nah itu saudara, tujuan saya adalah awalnya apa saudara? Mengajar nari. Tapi ketika menangkap sinyalnya Tuhan, nak doain gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan apa? Tebarkanlah jala untuk lebih, kapal itu untuk lebih ke dalam. Ya, tadi ayat berapa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini yang kita harus belajar. Tuhan punya sesuatu rencana yang besar di depan kita. Buat setiap kita. Tapi apakah kita bisa menangkap sinyalnya Tuhan ketika Tuhan tarik masuk di dalam kedalaman? Nak mengenal aku lebih dalam. Nak punya telinga yang tajam. Punya mata yang melihat. Supaya engkau benar-benar menjadi apa yang aku mau. Ketika ada perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita, mari belajar seperti Simon. Ya, dikatakan bahwa apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, di sini juga yang kita belajar apa? Punya roh yang rendah hati. Kalau kita tidak seperti Simon, Tuhan tadi kan udah seharian
gak dapat ikan. Kalau sekarang suruh lagi, buat apa capek-capek, buang tenaga. Udah dikatakan sudah malam juga gitu ya. Tapi di sini ada apa saudara? Percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, harus percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kalau kita ragu-ragu saudara, gak akan maksimal apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita meragukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Coba contohnya Bu Lisbeth, kalau dulu gini, bener gak ya suruh doa senja? Bener gak ya, apakah itu akan jalan? Belum tentu. Tapi benar-benar doa senja lakukan. Dan responi apa yang Tuhan mau. Dan sampai sekarang doa senja itu tetap ada. Dan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Itu saudara. Saudara, kita terkadang banyak pertimbangan. Benar gak ini? Apakah aku harus melangkah atau enggak? Saya tuh orangnya kayak gitu saudara. Kadang saya, Tuhan ini benar gak? Tapi Tuhan katakan, nak, kalau engkau terlalu banyak pertimbangan dan engkau ragu-ragu dengan rencanaku, jangan sampai saudara, apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita, Tuhan berikan kepada yang lain. Karena apa? Hati kita gak percaya penuh sama Tuhan. Itu ya. Kerendahan hati yang Tuhan mau untuk kita benar-benar belajar. Dan apa saudara? Yang Tuhan mau adalah, tema bulan ini adalah kedalaman bersama Tuhan dan apa? Don't give up. Jangan menyerah. Jadi tetap yang Tuhan rindukan adalah apa? Setiap apapun yang Tuhan mau, walaupun dikatakan Simon, aku udah bekerja, udah cari, tadi gak ada. Tapi ketika Tuhan katakan apa? Ayo lakukan, punya hati yang taat dan setia. Setia itu bukan reaksi tentang sebuah hal saudara. Tapi reaksi tentang apa? Komitmen kita dan tanggung jawab kita kepada sesuatu yang menjadi bagian kita. Hambatan kesetiaan apa saudara? Situasi. Kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, bisa gak kita setia? Belum tentu. Ketika kita kecewa di satu tempat, apakah kita bisa belajar setia? Kita bilang gini, ya udah aku mau setia aja, setia, pokoknya setia. Setianya hanya di mulut, nggak di hati. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Ayo nak, belajar setia. Saudara, hari-hari ini ya kita menghadapi tahun depan. Tahun depan orang-orang berkata apa? Beberapa berkata apa? Akan ada resesi. Akan ada sesuatu yang terjadi di tahun depan. Tapi percaya saudara, ketika kita punya hati yang taat dan setia sama Tuhan, dan kita masuk di dalam kedalaman menangkap sinyalnya Tuhan, mata kita ini benar-benar jeli menangkap apa yang Tuhan mau, hati kita, telinga kita mendengar, percaya kita akan menjadi orang-orang yang diluputkan. Aminnya gak semua saudara? Masih bertanya-tanya, itu percaya penuh atau enggak? Saudara, kalau kita meletakkan hidup kita di bawah tangan Tuhan, apapun yang terjadi, ya kita udah ada di tangan Tuhan. Benar gak saudara? Kalau kita berkata gini, tahun depan akan terjadi gini-gini, aku gimana ya? Nah saudara meletakkan hidupnya di mana? Kalau kita benar-benar berkata, aku meletakkan hidupku apapun yang terjadi, ketika kita ada di dalam tudung ilahinya Tuhan, percaya kita akan menjadi orang-orang yang diluputkan Tuhan. Tapi kuncinya apa? Iya, kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Jangan kita ikut nakal-nakal gitu ya. Mencoba mencari yang lain, mencoba untuk jalan keluarnya yang lain, ya enggak juga gitu. Saudara, kadang kita mendengar kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Kadang kita mendengar kabar-kabar yang membuat kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita mau katakan, Tuhan, tahun depan aku mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan lakukan bagian-Mu dengan setia, dan Tuhan akan meluputkan setiap kita. Justru apa saudara, ketika orang-orang di luar
memerlukan banyak hal, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara tadi belajar tentang kedalaman ya saudara ya. Dikatakan apa? Akan ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau buat setiap kita. Tapi Tuhan juga ingatkan gini saudara, ketika kita mau masuk di dalam kedalaman, jangan membawa trauma-trauma kita di masa lalu. Trauma-trauma itu apa? Kita mau baca dari Kejadian 29 ayat 31. Ya. Ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, saya tuh diingatkan Tuhan dengan ayat ini. Lea itu, saudara ingat tahu ya cerita tentang Lea ya. Harusnya Yakub itu memilih siapa saudara? Rahel. Tapi ketika dia udah kerja 7 tahun, yang diberikan bukan Rahel tapi Lea. Dan akhirnya Yakub bertanya kenapa harus seperti ini kepada Laban, karena peraturan ya, tradisi mereka. Akhirnya mereka menikah dengan Rahel 7 hari dan diberikan Rahel, tapi harus kerja lagi Yakub 7 tahun. Yaitu ceritanya. Tapi di firman ini dikatakan apa saudara? Lea itu punya hati yang sakit. Karena apa? Dia berusaha untuk menyenangkan Yakub, tapi Yakub tetap jatuh cinta sama Rahel. Sampai punya anak satu Ruben, punya anak kedua Simeon, punya anak ketiga Lewi, punya anak keempat Yehuda. Dan di sini di ayat 35 dikatakan apa? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengingatkan saudara untuk kita masuk di dalam kedalaman yang tadi ceritanya Simon berkata bahwa ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan. Ya nanti kita lanjutkan ini, tapi Tuhan ingatkan ini saudara. Dikatakan sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, dari sebuah hati yang sakit, Lea membalikan semuanya dengan apa? Bersyukur. Bisa gak saudara ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kita, dan kita berkata, Tuhan sekali ini aku akan bersyukur kepadamu. Memang banyak hal-hal, setiap kita ada masalah dalam kehidupan kita, benar gak saudara? Ya ada masalah yang besar, ada masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Tapi yang Tuhan rindukan, nak, ketika engkau mau masuk di dalam kedalaman, ayo buang semua hati yang mengeluh, semua hati yang sakit, semua hati trauma-trauma masa lalu yang kita berkata apa? Tuhan, aku gak bisa lepasin, karena aku trauma dengan keluargaku, aku trauma dengan suamiku, aku trauma dengan keluargaku. Atau mungkin saudara ada trauma dengan saudara kandung saudara. Ada sakit hati yang belum bisa saudara ampuni. Tapi malam ini Tuhan ingatkan, mari seperti Lea berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin sakit hati dengan sebuah keadaan, saudara kehilangan dengan seseorang yang dikasihi, saudara kehilangan dengan sesuatu yang buat saudara itu sangat berharga. Tuhan ingatkan malam hari ini, ayo aku mau bawa engkau lebih kedalaman lebih lagi. Tapi yang Tuhan rindukan adalah mari diputarbalikan dari yang sakit hati, dari trauma, semuanya menjadi mengucap
syukur. Saudara, mengucap syukur bukan hanya di mulut, katakan udah mengucap syukur aja, mengucap syukur gitu ya. Tapi benar-benar hidup kita, hati kita mengucap syukur. Saudara, beberapa tahun yang lalu ya, waktu anak-anak saya masih kecil, ada sebuah masalah yang saya hadapi, saudara. Dan ketika saya berdoa, saya selalu saya nangis. Sampai Pak Yusak berkata apa? Sampai kapan kamu mau mengucap syukur? Sampai saya tuh dari yang namanya nangis setiap berdoa dengan Pak Yusak, sampai saya berkata gini, oh iya ya Tuhan, kenapa aku lebih membesarkan masalah hidupku daripada semua kebaikan Tuhan yang aku alami sampai sepanjang hari ini? Sampai kapan kamu mengucap syukur kalau kamu terus nangis gitu ya? Di situ saudara, saya diingatkan Tuhan, mari apapun yang kita alami dengan mengucap syukur, proses itu akan semakin cepat selesai gitu. Kalau kita ngeluh-ngeluh terus, kita berputar-putar seperti bangsa Israel berputar-putar. Kenapa? Kita nggak bisa mengucap syukur ya. Jadi untuk masuk di dalam kedalaman, kuncinya adalah ayo buang semua trauma-trauma. Memang nggak mudah saudara, saat ya kita ada apa? Mau untuk meresponi, kita mau belajar hari demi hari. Dan apa kuncinya? Pokoknya firman Tuhan baca, nggak boleh nggak. Setiap hari harus banyak baca firman Tuhan. Kok setiap hari doa jam 5 pagi ya? Saya selalu ngomong apa? Banyak baca firman Tuhan. Karena itu apa? Menguatkan roh kita, menguatkan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masa-masa di depan, dengan kita membaca firman Tuhan, itu menjadi kekuatan buat kita. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Dan setelah ayat 6 ya, Lukas 5 ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, itu Tuhan mau tanpa dikatakan bahwa Simon harus bertolak lebih dalam, walaupun seharian dia tidak mendapatkannya, tapi dengan perintah Tuhan bertolak ke dalam. Dan dikatakan apa? Sehingga jala mereka mulai koyak. Di sini kita mau belajar apa saudara? Ya, ketika kita masuk di dalam kedalaman, Tuhan membawa kita apa? Punya roh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Karena apa? Hati Tuhan itu apa saudara? Keselamatan buat setiap kita. Jadi Tuhan mau bawa untuk setiap kita. Bukan hanya di hari-hari terakhir ini kita lebih mementingkan apa? Diri kita sendiri. Tapi setiap kita dipakai Tuhan untuk apa? Mencari jiwa, menuai setiap jiwa masuk ke dalam apa saudara? Grand Harvest Final. Jiwa-jiwa diselamatkan buat setiap kita. Sekarang saudara mereview 1 tahun ini, apa yang sudah dikerjakan oleh tempat ini. Tapi ketika Tuhan mau untuk hari, bulan, untuk tahun ini terakhir, ayo lakukan sebuah ledakan yang lebih besar lagi. Karena hati Tuhan itu untuk apa saudara? Untuk jiwa-jiwa. Sehingga dikatakan di sini apa? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara punya hati buat setiap jiwa-jiwa? Ayo saudara. Saudara, saya tuh belajar ya dari dulu. Bukan sesuatu yang tiba-tiba menjadi besar. Saudara, saya tuh sangat senang ke panti asuhan. Ya, Ibu Lisbeth tahu. Saya kalau kesini ke panti asuhan, kalau enggak ke panti anak special needs saudara. Tuhan itu selalu menaruh dalam hidup saya saudara. Ayo nak, melangkah ke sini. Melangkah ke sini. Itu saudara. Saudara sekarang digerakkan Tuhan untuk apa? Oh, aku digerakkan Tuhan untuk membuat makanan nasi bungkus untuk jiwa-jiwa. Saudara, dengan 1 nasi bungkus aja ya, bisa untuk keselamatan 1 jiwa. Oleh karena itu saudara, di sini mungkin yang belum melakukan, yang belum untuk, apa sih harus aku lakuin gitu ya. Ayo lakukan apa yang Tuhan mau.
dengan saudara main musik, dengan saudara berjalan di jalan membagikan sesuatu, dengan saudara mengunjungi panti asuhan, dengan membuat suatu kegerakan. Itu yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Karena apa? Belas kasihan Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa ketika kita dibawa masuk ke dalaman. Bukan buat kita sendiri, oh ya aku masuk ke dalaman, ya udah buat aku aja gitu. Enggak. Ketika kita masuk di dalam kedalaman, hidup kita harus jadi berkat. Apa gitu? Jadi berkatnya apa? Ketika Tuhan berkata sesuatu, ayo mari lakukan. Karena bukan buat kita aja, tapi buat setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Yang berikutnya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Itu saudara yang menjadi kerinduan Tuhan. Bukan yang sedikit, tapi Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa itu banyak buat setiap kita. Tapi apakah kita siap seperti yang dilakukan oleh Simon? Dikatakan ayat berikutnya, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, di ayat ini, Simon berkata seperti ini karena apa? Dia berkata apa? Dengan semua yang Tuhan sudah berikan, aku ini bukan sesuatu yang apa-apa di hadapan Tuhan. Sebentar saudara. Ya, semakin dalam di hati Yesus, semakin membuat kita sadar bahwa kita gak ada apa-apanya di luar Tuhan. Dengan semua kepintaran kita, dengan semua yang Tuhan kasih buat kita, kalau kita menggunakan semuanya adalah untuk, ya buat aku kebanggaan aku, semuanya aku lakukan ya buat kesombongan aku gitu ya. Gak ada saudara. Tuhan gak pakai orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan memakai setiap kita adalah apa? Di luar Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Makanya Pak Daniel selalu berkata apa saudara? Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan tinggal di dalam kita bisa, tapi gimana kalau kita bisa gak kita membuat Tuhan tinggal di dalam kita? Itu saudara yang jadi pertanyaannya. Apakah kita punya hati yang benar-benar rindu menyenangkan hati Tuhan? Saudara di sini ikut doa pagi setiap hari? Pernah gak saudara merasakan suatu kejenuhan ikut doa pagi? Ngaku. Kok doa paginya kayak gini terus sih? Ada gak yang ngomong gitu? Ayo. Saudara, saya tuh sampai tanya sama Tuhan ya. Tuhan, belajar nak sebuah ketaatan. Belajar nak sebuah kesetiaan. Kita tuh lagi masuk sekolah ketaatan dan kesetiaan. Tapi siapa yang lulus sampai hari ke-1000 atau gini, udahlah Tuhan bosen doanya gini terus gitu ya. Ayo, itu loh. Kita tuh harus menakam itu yang dalam, jangan atasnya aja gitu. Apa sih tujuan Tuhan buat semuanya ini gitu. Saya juga kadang, saya itu ya saudara, bukannya hari ke-800, hari ke-100 Pak Daniel. Saya ngomong gini, Pak gak bosen doanya gini terus. Saya bilang gitu, setiap hari kita baca yang ini. Ada yang perlu ditambahin, dia cuma ngomong gini, ya udah buat saya bikinin peta gede aja buat saya, peta Indonesia. Nanti saya berdoa buat peta Indonesia. Itu saya gini, apa bedanya yang didoain dan yang peta gitu ya? Ya Tuhan maunya ini, dia bilang. Kalau Tuhan maunya ini ya kita ikut aja apa yang Tuhan mau. Akhirnya saudara ada peta Indonesia, tapi semua doanya sama saudara, dengan deklarasi yang sama, dengan doa yang sama. Tapi doa Indonesia kan berbeda ya saudara. Tapi itu yang namanya belajar sebagai imam Tuhan. Belajar menjadi setia dan taat. Kita berdiri di antara Tuhan dan manusia sampai miliaran jiwa diselamatkan. Kuat gak untuk berdiri terus menjadi imam yang terus membawa dupa
Kan imam menghadap Tuhan setiap hari, benar gak saudara? Dan dupa itu harus terus menyala. Nah sekarang kalau saudara berkata bosen gitu ya, kenapa gini-gini aja gitu ya, tanda tanya apakah saudara menjadi imam-imam yang taat dan setia. Saya merasa ada beberapa orang mungkin yang merasakan seperti itu gitu ya. Tapi ketika Tuhan menerangkan lebih dalam lagi, nak, jangan ambil luarnya aja. Ayo belajar resapi sampai ke dalam. Kalau buah itu saudara ya, mungkin bentuknya jelek gitu ya, tapi rasanya manis. Nah itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Makanya kenapa harus dibawa ke kedalaman, lebih dalam lagi gitu. Kalau ya udah aku mengikut Tuhan, aku baca firman, aku datang ke persekutuan, aku duduk dan aku pulang. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau bawa, ayo lebih dalam, pelajari. Harus melakukan ini, harus pelayanan ini, di luar engkau harus melakukan banyak hal buat aku. Itu yang Tuhan mau. Yang berikutnya saudara, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, tema bulan ini adalah don't give up, stay focus. Tetap fokus saudara dengan panggilanmu. Apapun yang menjadi panggilanmu, tetap fokus dan lakukan. Jangan kita terpengaruh dengan banyak hal yang membuat kita gini ya. Kalau ya adalah sebuah kejadian gitu, tersinggung dengan temannya, beda pendapat dengan temannya. Ya udah deh, aku nggak pelayanan dulu. Ya udah, aku mau di rumah dulu. Aku sekarang bisa. Ya udah, aku mau streaming dulu gitu. Saudara, ayo jangan jatuh menjadi orang yang mengasihani diri sendiri dengan apa? Bagaimana dengan aku dan aku gitu. Kalau saya ngomong-ngomong gitu ya dengan orang-orang yang udah ya seusia saya gitu. Oh, generasi yang sekarang gitu ya. Pak Daniel dulu begitu keras dengan generasi yang lama gitu. Dan bagaimana dengan generasi yang sekarang gitu. Tapi buat saya saudara, kalau kita punya hati yang rindu ketika kita ditegur, harusnya kita tidak tersinggung. Gak ada pemimpin yang membuat seseorang menjadi menjadi yang jahat gitu, menjadi orang yang gak baik. Enggak, semua pemimpin itu ya ketika benar ada di dalam Tuhan ingin menjadikan anak buahnya seseorang yang benar-benar ada tepat di hati Tuhan. Ada teguran, ada mungkin marah mungkin ya, tapi kadang yang terbawa adalah apa? Menjadi tersinggung, sakit hati, aku gak mau datang lagi. Saya bicara mungkin di sini nggak ada ya, atau ada saya nggak tahu. Tapi yang Tuhan rindukan adalah gini loh. Ini kita mau masuki tahun depan. Jangan kita mengakhiri tahun ini dengan sebuah kepahitan, dengan sesuatu yang bagaimana aku dan bagaimana aku. Tapi yang Tuhan mau, cari pribadi Tuhan, tangkap isi hati Tuhan, tangkap dalam gitu saudara. Saudara, saya punya kesaksian saudara, yang mungkin sesuatu yang kalau mungkin kita pikir masa sih gitu ya, kenapa harus dilakukan gitu. Berapa sebulan 2 bulan lalu saudara, Tuhan tuh membangunkan saya jam 2 pagi untuk berdoa. Ayo nak berdoa berbahasa roh gitu. Terus saya bilang gini, Tuhan ini jam 4 itu harus pergi ke airport. Ya pokoknya kamu sekarang berdoa. Sampai akhirnya itu saya gak bisa tidur saudara. Saya berbahasa roh, saya berdoa jam 2 pagi. Dan akhirnya saya gak tidur lagi karena jam 4 pagi saya harus ke airport saudara. Dan ketika sampai di airport, belum sampai ke airport saudara, saya tuh sama Henry. Mobilnya saudara baru 1/4 jalan. Mobilnya gak bisa digas saudara.
Tiba-tiba mesinnya itu mengalami keanehan dan gak bisa digas. Jadi saya bilang sama Henry, bisa lebih cepat gak sih? Kok cuman segini sih, 40, 30, apa 50 lah, lambat banget gitu ya. Terus Henry ngomong gini, Henry tuh gak pernah ngomong kayak gini. Biasanya dia bilang gini, pasti bisa gitu ya. Saya gak jamin sampai ke airport. Saya kaget ya, lah ini gak jamin sampai ke airport. Iya mobilnya rusak gak bisa digas, dia bilang gitu. Udah gitu saya telepon Derian. Untung Derian ikut juga. Ayo anterin ke Mami ke airport gitu ya. 15 menit kemudian dia datang. Dan ternyata saudara dari tempat itu sampai ke airport masih setengah jam lagi. Apa 25 menit lah. Dia ngebut gitu karena lewat tol. Sampai ke airport saudara. Harus check in ya saudara ya. Saya tuh bawa koper yang gak akan saya masukin ke bagasi bawah. Saya bawa ke atas gitu. Untung udah ada anak yang udah datang. Udah di check inin gitu ya. Ayo cepetan segera kita ke gate gitu ya. Saudara sampai di gate, langsung saudara naik pesawat. Kayak Tuhan tuh udah atur, ini pas, ini pas, ini pas, ini pas, ini pas. Tuhan bilang gini, makanya aku suruh kamu berbahasa roh. Makanya kamu harus berjaga-jaga. Kalau kamu tidak dibekali tadi harus berbahasa roh. Mungkin saya bisa marah, mungkin saya bisa mengeluh. Mungkin saya bisa terlambat gak jadi pergi gitu ya. Padahal itu hari itu minggu itu adalah acara ibadah juga yang gak boleh telat. Nah itu saudara. Kadang mungkin kita dikasih Tuhan dengan sinyal-sinyal seperti itu. Tapi masa sih suruh doa jam 2 pagi udah tidur lagi aja. Ada yang gak itu gak? Saya juga kadang kayak gitu ya. Tapi ketika mau dibawa masuk di dalam kedalaman, makanya dikatakan tadi apa? Siap gak membayar harganya. Ada sesuatu yang lebih dikhususkan. Ada sesuatu yang lebih untuk Tuhan tarik buat setiap kita. Tapi kembali lagi kepada setiap kita. Bisa gak kita untuk dibawa masuk lebih dalam? Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Dan yang Tuhan mau juga saudara. Untuk kita masuk di dalam kedalaman apa? Belajar memberikan yang terbaik. Ayolah, belajar berikan yang terbaik buat di dalam segala hal, saudara. Contohnya apa? Pelayanan kita, waktu kita. Saudara kalau misalnya nih ya, gak apa-apalah yang lain juga telat, saya ikut telat aja. Jangan saudara, jangan ikut-ikutan yang telat. Tapi belajar mendisiplinkan diri sendiri. Saya masih ingat waktu Pak Daniel membuat GH. Dia berkata apa? Ayo buat semua alat-alat yang terbaik. Yang mengingatkan alat nari harus dibuat menjadi 2 untuk di home dan di GH adalah Pak Daniel. Ayo berikan yang terbaik. Cari alat musik terbaik. Buat alat nari yang terbaik. Karena apa saudara? Kalau kita udah jatuh cinta sama seseorang, mau berikan yang setengah-setengah atau yang terbaik? Coba, yang terbaik. Pasti kita mau berikan yang terbaik. Ini yang bagus loh. Ini yang terbaik loh gitu. Tapi kalau hati kita sama Tuhan yang gak full gitu ya. Udahlah gini aja. Yang seperti ini aja gitu. Saya masih ingat saudara. Beberapa tahun yang lalu buat jubah nari. Coba ya penari-penari. Sampai jam 2 pagi masih ngejahit buat besok acara. Coba sekarang. Gimana Bu Lisbeth? Ya saudara kita jangan menjadi turun. Ya umur kita semakin bertambah. Tapi jangan sampai kerohanian kita apa? Dibuat jadi biasa. Makanya tema bulan ini sebelum menutup tahun ini. Ayo kembali fokus. Ayo jangan menyerah. Ayo masuk ke dalaman Tuhan. Karena itu saya masih dulu ingat. Saudara ya, banner dulu kita setrika saudara. Besok mau pelayanan banner kita malam-malam setrika jam 2 pagi. Jam 3 pagi. Sekarang digulung aja udah beres gitu ya. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Tapi yang sekarang Tuhan ingatkan, ayo kembali. Kalau dulu ya saudara menjahit payet-payetnya gitu ya, sampai rela banget gak tidur ya. Happy banget gak tidur gitu. Aku mau menyenangkan Tuhan. Itu loh cinta mula-mula itu yang Tuhan mau untuk kita masuk di dalam kedalaman. Ya. Jadi saudara, tadi kuncinya apa aja? Bersyukur, masuk di dalam kedalaman, hidup jadi berkat.
ya. Karena Tuhan mau apa? Ketika kita masuk di dalam kedalaman, orang-orang di sekitar kita juga ya harus merasakan itu. Ayo doakan buat setiap jiwa-jiwa. Yang berikutnya tadi apa saudara? Tetap percaya, taat dan setia. Hambatan kesetiaan tadi apa? Situasi. Ingat. Aku akan tetap setia dan taat dalam segala satu situasi. Bukan karena melihat keadaan, bukan karena sesuatu yang ada di sekitarku, tapi karena aku mau taat dan setia sama Tuhan. Saudara bayangkan gini, kalau kita ya setia, belajar setia, tapi situasi kita membuat hati kita pahit, apa yang keluar dari hidup kita? Jadi hati yang pahit buat sebuah kesetiaan. Ya aku setia, aku datang kok. Tapi hati kita pahit, hatinya belum rela. Tapi ketika kita bisa untuk itu, Tuhan akan membawa kita masuk di dalam gelombang yang lebih dalam lagi. Saudara, coba saudara rasakan ketika kita masuk di dalam kedalaman Tuhan. Tuhan akan terus membawa kita semakin dalam dan semakin dalam. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya tuh rindu sesuatu gitu. Tuhan ingin sesuatu ini gitu ya. Tapi harganya lumayan, tapi saya memang memerlukan itu. Terus saya tuh doa sama Tuhan gitu ya. Seminggu 2 minggu saudara, tiba-tiba ada yang mengirimkan, saya juga gak tahu siapa, sejumlah yang Tuhan, yang saya rindukan sama Tuhan. Dan saya sampai teriak di handphone, wow, Tuhan berikan dengan cepat. Padahal sebulan aja belum tentu dapat dengan itu saudara. Tapi Tuhan tuh ya sanggup memberkati kita dengan caranya yang ajaib, yang tanpa kita pikirkan. Kadang Tuhan tuh suka maksa gini loh, ini loh yang aku udah janji sama kamu, kenapa sih kamu tuh gak mau ambil? Ya tapi Tuhan, aku takut melangkah untuk berikutnya. Tapi Tuhan katakan apa? Nak, kalau aku sudah berjanji, aku akan menggenapi. Tapi waktunya, semua adalah waktunya Tuhan. Oke, ya. Yang terakhir adalah cari pribadinya Tuhan. Saudara ingat pelajaran tentang cerita di Alkitab tentang Maria. Ini yang terakhir ya saudara ya. Maria itu yang Maria, Marta dan Lazarus. Ketika Lazarus meninggal, mati saudara, Maria berkata apa di firman-Nya? Ada, seandainya engkau ada, Lazarus tidak akan mati. Saudara, beberapa dari kita berkata apa? Seandainya Tuhan, kalau dulu Tuhan menolong aku tidak akan terjadi ini. Kalau seandainya dulu tidak terjadi itu, aku gak akan seperti ini. Kita juga berkata seandainya. Benar gak saudara? Tapi kita baca lagi, ketika Maria mengurapi kaki Yesus, dia menyeka dengan apa? Rambutnya, mahkota dari seorang wanita. Saudara nanti bisa baca di firman Tuhan ya. Ayat berikutnya adalah Maria mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya. Di sini kita belajar apa? Ketika Maria berkata seandainya engkau ada, seandainya engkau ada. Tapi ketika dia menyadari bahwa bukan hanya berkatnya yang dirindukan, bukan hanya sesuatu yang aku inginkan dari Tuhan. Maria berkata apa? Aku rindu pribadinya Tuhan. Dan ketika pribadi itu ada dalam kehidupan kita, semua apa yang menjadi keinginan kita Tuhan akan berikan ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap firman yang Engkau berikan pada malam hari ini Tuhan. Biar sungguh itu menguatkan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang dari kami menjadi orang-orang yang terlena dengan keadaan, menjadi orang-orang yang merasakan bahwa aku mau hidup biasa-biasa aja. Tapi biar pada malam hari ini Tuhan, kami mau melangkah lebih maju lagi. Kami mau melangkah lebih dalam lagi hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu hal yang besar dan ajaib buat setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami tetap bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ketika hari ini kami berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan terus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang benar-benar Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak buat semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.